keterbatasan bukan penghalang, ini adalah topik tausiah kita pada pagi hari ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Solmed ya, bagaimana sebenarnya membuat kita sempurna itu adalah bagaimana kita mengkombinasikan ya antara kekurangan dan juga kelebihan yang ada dalam diri kita masing-masing. Nah, terkait dengan hal ini Ustadz, saya punya sebuah video, tayangan video berikut ini terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Kita simak bersama dulu Ustadz. Ya. Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia dan ASEAN Muhammad Abdullah Al-Feli hadir untuk memberikan semangat di hadapan 68 atlet pelatnas Soina di Universitas Negeri Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa siang. Muhammad memberikan dukungan serta dorongan kepada atlet berkebutuhan khusus akibat disabilitas intelektual atau tunagrahita untuk dapat merebut medali pada Olimpiade Khusus Dunia 2019 di Abu Dhabi. Sebelumnya, Indonesia berhasil memboyong 19 medali emas di tahun 2015. Indonesia akan menurunkan atletnya pada 11 cabang olahraga dengan 31 number of event. Di antaranya bulu tangkis, renang, dan boci. Ini bukti nyata ya, Masya Allah. Ini terkait dengan keterbatasan yang ternyata tidak menjadi halangan. Keterbatasan fisik seperti saudara-saudara kita yang disabilitas, ternyata mereka bisa mengharumkan nama bangsa. Yes. Saya aja yang alhamdulillah tidak memiliki keterbatasan fisik, belum juga tuh mengharumkan nama bangsa. Nah, inilah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada sahabat namanya Abdullah bin Ummi Maktum, matanya buta, tidak bisa melihat, tapi semangatnya sholat ke masjid, semangatnya sholat berjamaah, berjalan dengan tertatih-tatih, meraba-raba, sampai bagaimana bisa melaksanakan sholat di masjid, itu luar biasa. Padahal matanya buta, tidak bisa melihat. Kita yang matanya sehat, bisa melihat di tengah gelapnya malam, masih bisa mampu berjalan dengan lurus. Berapa banyak kita yang katanya sehat, tapi kurang dalam semangat. Nggak ke masjid, nggak ke musola, tidak mau belajar ke majelis taklim. Nah, ini kalau bicara soal kurang, mana yang kurang? Yang kurang fisik atau yang kurang amal? Sehingga ada kisah dari Abu Kilabah, bagaimana beliau ini memiliki banyak kekurangan fisik. Dari mulai matanya sudah lamur, telinganya sudah mulai tidak bisa mendengar dengan baik, kemudian tangannya, kakinya punya keterbatasan, tapi setiap hari hanya minta kepada Allah agar dikuatkan dalam zikirnya. Tiap hari dia berucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita kalau ngomongin alhamdulillah biasanya kalau habis dapat duit, kalau habis dapat gaji, kalau habis dapat rezeki. Ini Abu Kilabah diuji oleh Allah dengan ujian yang sedemikian rupa. Banyak kekurangan dalam fisiknya, tapi nggak kurang-kurang alhamdulillahnya, nggak kurang-kurang syukurnya. Sampai ada seseorang mendengar nih orang alhamdulillah aja, dapat apa sih dia? Nikmat banget mengucap alhamdulillahnya. Begitu dilihat nggak taunya fisiknya terbatas semua. Kok bisa masih nyebut alhamdulillah? Jawaban Abu Kilabah, karena masih mampu menyebut Allah, masih mampu mengingat Allah, masih mampu berzikir kepada Allah. Itu satu nikmat yang patut disyukuri. Berapa banyak orang yang bergelimang harta, berapa banyak orang yang fisiknya menawan, cantik jelita, tampan rupawan, harta berlimpah, jabatan tinggi, tapi hampir tiap hari lupa mengucap alhamdulillah. Banyak orang makan ingat doa, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan, habis makan ngobrol, lupa dia alhamdulillah. Mulainya ingat, tapi dapat nikmat kenyangnya lupa.
Bayangkan, apalagi dikasih sakit buat ngucap alhamdulillah, apalagi dikasih keterbatasan fisik untuk mensyukuri nikmat itu, dikasih nikmat kenyang, dikasih nikmat lidah berasa, dikasih nikmat mencium aroma yang lezat saja, banyak orang yang lupa mengucap alhamdulillah. Nah, orang-orang yang dalam keterbatasan masih mengingat Allah, ini sebetulnya orang yang sukses, Kak Yasir. Ini sebetulnya orang yang sempurna. Karena Di mereka sisi bisa Allah. memanfaatkan keterbatasan itu ya. Apalagi keterbatasan itu dia manfaatkan untuk kebaikan dan kemaslahatan. Jadi cambuk nih buat kita nih, yang katanya sempurna fisiknya, yang katanya bagus, rupawan, cakep, bedaknya mahal, matanya melek, tapi kita kalah sama yang matanya nggak bisa lihat dalam bacaan Qur'annya, dalam menghafal Qur'annya. Masya Allah. Itu yang sebenarnya harus sama-sama kita pahami ya, dalam artian bagaimana memanfaatkan karunia dari Allah yang dianggap bahwa kita ini sempurna, jangan sampai kita itu kalah dengan yang mereka yang memiliki keterbatasan fisik ya. Betul, Kak Yasir. Memotivasi diri kita itu seperti apa? Kadang-kadang kan kita merasa bahwa udah sempurna nih, ya udahlah, nikmatin aja, jalanin aja. Padahal kita lupa bahwa ada hal yang lebih baik kita lakukan, apalagi untuk bermanfaat untuk orang lain. Nah, kita ini kan kadang-kadang ngebandingin perkara buruk itu kepada orang yang lebih tinggi keburukannya. Tapi ngebandingin ibadah kepada yang lebih rendah ibadahnya. Gue sih masih bagus. Sholat sehari 2 kali. Lu nggak sholat sama sekali. Nah itu sering terjadi tuh ya. Itu yang harus benar-benar sama-sama kita hindari deh. Harusnya lihat orang-orang begitu nih. Lihat orang-orang yang katanya kurang dalam segi fisik, itu jadi motivasi. Ya Allah, kalau dia yang kurang dalam segi fisik aja, sholatnya rajin, ke masjidnya rajin, baca Qur'annya rajin, kok saya tidak ya? Kok bisa ya? Dia yang kata orang miskin, duitnya pas-pasan, duitnya mungkin banyak kurangnya dari kebutuhannya, tapi buat derma luar biasa ya, ngebaginya luar biasa, masih mau berbagi kepada orang lain. Kok saya yang kaya, yang duit banyak, kok kalah sama dia? Lah mestinya begitu dong. Betul. Sehingga apa yang Allah sajikan dalam keterbatasan makhluknya di dunia ini mampu ditarik satu pelajaran bahwa ini adalah ibrah, cambuk bagi kita. Masya Allah.